Maka kalau Wali Songo hidup di zaman sekarang, mungkin juga akan bermedsos ini. Oh Maka kalau Wali pasti, Songo hidup di zaman sekarang, mungkin juga akan bermedsos ini. oh pasti, karena sekarang itu masyarakat itu lebih cenderung mencari informasi dari medsos ketimbang mencari informasi dari orang Mungkin ini terdekat. bisa menjadi suatu Kalau kewajiban. ada satu hal wajib hanya bisa difasilitasi oleh hal tersebut, maka hal tersebut itu menjadi wajib. Dibuatnya channel ini adalah untuk memberikan tahu kepada mereka bahwa wajah Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana berislam dengan sesungguhnya ala an-nahdiyah nahdlatul ulama itu. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua aktivitas kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehingga apa yang kita lakukan di setiap menit, di setiap detik itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada siang kali ini saya Ahmad Mubarok dan di sebelah saya sahabat saya Kang Huda ya, Kang Budaya. Iya, Kang Budaya. Nah, ini merupakan konten pertama ya. Konten pertama yang rencananya akan kita coba diunggah di NU Banjarsari Channel. Nah, kita mencoba untuk mengekspos kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya kegiatan-kegiatan yang bersifat NU, kegiatan-kegiatan NU yang ada di Kecamatan Banjarsari, sehingga masyarakat tahu bahwa kegiatan NU di Banjarsari itu berjalan dan ada. Apalagi pada masa-masa yang sekarang ini di mana dunia digital itu menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi milenial atau generasi masa depan Nahdlatul Ulama. Nah, di sebelah saya ada Kang Huda ya. Kebetulan Kang Huda ini kalau saya berbicara jabatan ini terlalu banyak kesibukan Kang Huda ini ya. Enggak Kang Huda juga, ini enggak terlalu juga. banyak kesibukan. Enggak juga. Ya di satu sisi beliau ini Ya. seorang kiai ya, seorang kiai di masjid yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Jadi selain kiai, beliau juga penyuluh agama, gitu, penyuluh agama, kemudian juga sibuk juga di kegiatan NU, baik itu kegiatan kecamatan maupun ranting maupun di Ansor Banser. Karena selain di NU, beliau juga jadi sudah di Klatsar Banser. Jadi luar biasa sekali Kang Huda ini. Nah, kebetulan di Kecamatan Banjarsari sekarang ini menjabat di sekretaris Kang Huda ya. Ya, Ya, jajaran sekretaris sekretaris. Banjarsari. Nah, kira-kira Kang Huda ya, kebutuhan masyarakat terhadap channel khususnya channel NU seberapa penting sih di zaman sekarang ini? Kalau berbicara seberapa penting, ya sangat penting sekali channel NU itu ya dibuat. Sebab mengingat kebutuhan sekarang, orang itu tidak terlepas dari yang namanya internet, media sosial. Sehingga dibentuknya NU Channel ini adalah untuk mensosialisasikan di
medsos ataupun di YouTube ataupun di eh, dunia IT pada umumnya. Begini ya Kang Barok, selama ini yang namanya kegiatan-kegiatan NU di Banjarsari, baik itu Banom-Banom ataupun khususnya MWC, itu kurang terekspos oleh masyarakat. Padahal kalau mengingat eh, kegiatannya itu sangat padat dan sangat banyak itu, Hahaha. luar biasa. Dari mulai rutinan-rutinan ataupun agenda-agenda mingguan ataupun agenda-agenda bulanan itu selalu terlaksana, tetapi karena tidak terekspos dalam dunia internet lah sekarang ini, sehingga kurang populer, kurang bisa diketahui oleh masyarakat gitu. Karena sekarang itu masyarakat itu lebih cenderung mencari informasi dari medsos ketimbang mencari informasi dari orang perorangan gitu. Nah, ini sangat penting gitu. Oke, dan saya kira juga Ketua Umum PBNU yang sekarang yaitu Kiai Akil Siroj itu sepertinya kemarin-kemarin itu sudah menginstruksikan Kang Huda ya Iya, bahwa generasi muda NU itu harus aktif dalam dakwah media khususnya media internet gitu. iya, iya memang PBNU sendiri menginstruksikan betul. Karena apa? Karena ini sebagai lahan ibadah yang luar biasa, di mana kita bisa menggaungkan atau mensosialisasikan yang namanya Islam rahmatan lil alamin, yang mengajarkan tentang tawasun, i'tidal, dan tasamuh itu. Sehingga ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, di mana orang-orang itu mengalami pergeseran nilai dalam beragama. Mengalami pergeseran nilai dalam beragama ya. Iya. Sehingga mereka beragama, tetapi hakikatnya itu tidak menjalankan agama dengan sebagaimana mestinya, sehingga terjebak pada radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Nah, ini dibuatnya channel ini adalah untuk memberikan tahu kepada mereka bahwa wajah Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana berislam dengan sesungguhnya, ala an-nahdiyah nahdlatul ulama itu. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali gitu. Bahkan mungkin bukan hanya penting mungkin Kang Huda ya. Mungkin ini bisa menjadi suatu kewajiban melihat situasi sekarang di mana masyarakat memiliki ketergantungan yang besar terhadap dunia internet. Nah, sedangkan di dunia internet sendiri itu kebanyakan diisinya pengajian-pengajiannya yang tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah gitu Kang Udaya. Iya, Ini kan cukup berbahaya gitu. sangat-sangat berbahaya itu. Jadi eh, apa yang menjadikan sesuatu itu wajib ya. Jadi kalau ada satu hal tersebut itu hanya bisa dengan satu kalau ada satu hal wajib hanya bisa difasilitasi oleh hal tersebut, maka hal tersebut itu menjadi wajib. Begitu juga bermedsos sekarang. Saya kira itu hukumnya wajib dalam berdakwah itu. Tidak bisa ditinggalkan gitu. Wajib kan udah ya, Iya tapi wajib. walaupun saya kira wajibnya pun sifatnya fardu kifayah Oh ya. iya, fardu kifayah jelas itu. Jelas itu fardu kifayah. Tetapi jelas harapan saya dengan dibuatnya channel ini, teman-teman juga para sahabat-sahabat
itu bisa mentasarufkan diri dalam dakwah yang lebih meningkat lagi. Sebab tatkala dimasukkan ke eh, dunia internet, maka dengan sendirinya akan tersosialisasikan secara lebih luas gitu. Iya betul Iya, sekali karena ini juga zamannya seperti ini ya, memang zamannya seperti ini dan saya kira ini juga model dakwah dari media sosial itu juga ya kalau kita mau mengilatkan kepada sejarah Islam di Nusantara yaitu yang disebarkan oleh Wali Songo, saya kira metodologinya pun sebenarnya dari dasar-dasarnya tidak jauh berbeda. Karena pada waktu itu Wali Songo itu berdakwah kepada masyarakat Jawa itu tidak menggunakan media-media asal dari negara Islam itu sendiri, yaitu media-media yang ada di tanah Arab, tetapi menggunakan media-media yang sudah dikenal luas oleh bangsa ini. Nah, iya. makanya mungkin karena sekarang ini kondisinya memang sudah kondisi kebutuhan internetnya sudah besar, maka kalau Wali Songo hidup di zaman sekarang, mungkin juga akan bermedsos ini. Oh pasti, karena kita harus lihat muktadul hal juga muktadul makomnya gitu. Jadi lihat kondisi sekarang itu. Iya betul. Iya, ya, Nah, mungkin Kang Huda ya, ini kan betapa pentingnya ya media sosial bagi kehidupan masyarakat. Hadirnya media-media NU dalam gelanggang dunia perinternetan Indonesia, mungkin ada beberapa pesan untuk masyarakat secara luas ketika mengambil informasi ini Kang Huda. ya baik. Ya, hal yang terpenting dalam kita menggali informasi itu kita harus melihat dari itu bersumber dari mana. Jadi asal mula informasi tersebut itu harus dilihat dulu, harus diteliti dulu. Setelah kita yakin bahwa itu bersumber dari sesuatu yang benar, ya, baru kita itu terima informasi tersebut. Tatkala belum, itu tatkala kita belum yakin bahwa itu tidak bersumber dari sesuatu yang benar, ya maka kita abaikan itu. Kalau itu nggak yakin diri kita, jangan kita sebarkan, jangan kita sosialisasikan gitu. Jadi ada istilahnya supaya kita itu tidak terjebak pada apa yang disebut dengan hoax atau dan berita bohong gitu. Wis dulu Kang. Jadi harus pandai-pandai dalam mencari berita gitu. Ya, ya, Insya ya. Allah kalau NU Channel Banjarsari, insya Allah valid beritanya, bukan hoax ya. Iya pasti. Jadi NU Channel itu akan memberitakan realita apa adanya. Nah, ya Tidak akan betul. merekayasa. Jaga dengan prinsip-prinsip dakwah yang ketat gitu. Hanya Tidak asal menyuarakan comot. yang benar. Gitu. Betul, hanya menyuarakan yang benar saja. Eh, kalau kita itu merekayasa berarti keluar dari prinsip ber-NU itu sendiri. Betul. Gitu. Kalau seandainya channel ini di kemudian hari ada hoaxnya, nah itu berarti channel ini harus dihapuskan. Betul, jangan diikuti. Kalau itu memang di kemudian hari kok ini memberitakan sesuatu yang eh, tidak benar atau direkayasa, maka wajib dihapus karena itu akan menyesatkan. Gitu. Kalau sudah subscribe harus diangsung subscribe gitu ya. Ya betul, 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 betul. Mungkin seperti itu ya pengenalan dari kami tentang NU Banjarsari Channel ini yang sebentar lagi akan kita mulai launching ya. Dari kami cukup sekian, bila mana banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena semua manusia itu ada kemungkinan memiliki unsur salah, tapi insya Allah kesalahan itu tidaklah disengaja. Iya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah?
Iya, karo Kang Barok ya.